eh, dari Bang Yogi sendiri gitu buat tips and triknya gitu buat prodi-prodi lain yang bisa mengadakan hal-hal tersebut namun dengan konsep yang berbeda gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke teman-teman ataupun ke himpunan ataupun ke orangnya pribadi. Sekalinya pun kita punya keinginan ataupun punya tujuan, yang penting niat utama itu kita. Halo Berkutarian, balik lagi bersama kami di Berkutar Pods Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Wah, gimana kabarnya nih Berkutarian di rumah? Semoga sehat selalu ya dan semangat menjalankan ibadah puasanya. Bentar lagi lebaran. Iya, jangan lupa THR. Baik, Berkutarian semua. Jadi pada episode kali ini Andi alhamdulillah ditugasin buat jadi presenter menggantikan peran dari presenter lain yang dikarenakan ada kesibukan di kampus gitu. Nah, jadi di sini Sandi sekarang beberapa menit ke depan bakal nemenin Berkutarian bareng Asih di sini dalam episode kali ini. Nah, jadi sih di episode lalu kan kita udah membahas mengenai salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sipil Nusa Putra yang mana kegiatannya tuh diberi nama Civil Expo atau disingkat SIPEX. Dalam SIPEX itu ada nah jadi di SIPEX itu ada beberapa rangkaian kegiatan yang mana yang pertama itu ada HMS Cup tentang keolahragaan itu. Dan selanjutnya ada Olimpiade Matematika dan kemudian yang terakhir ada yang perayaan anniversary-nya sekaligus berbagi HMS berbagi itu. Nah, tapi yang menjadi daya tarik buat kita itu yang dari mantik gitu itu ada di Olimpiade Matematikanya. Wah, karena output daripada pemenang Olimpiade tersebut mendapatkan hadiah berupa beasiswa kuliah gratis di Nusa Putra. Wah, keren banget itu HMS bisa menyelenggarakan Olimpiade yang esensinya tuh si pemenang bisa berkuliah secara gratis gitulah di Nusa Putra gitu. Dan ini esensi dari kegiatan Civil Expo ini emang benar-benar untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas gitu. Keren banget. Nah, di samping itu mahasiswa teknik sipil juga sudah beberapa kali mengadakan kegiatan lain yang sebelumnya itu pernah ada yang namanya HIBADES, Himpunan Bakti Desa. Itu sebagai perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi yang pengabdian itu pengabdian tapi sama juga di samping itu buat meningkatkan kualitas siswa di himpunannya juga gitu. Nah, ini berhubungan sama episode yang bakal kita bawain kali ini. Kira-kira ketua program studinya bakal bangga guys sama himpunan mahasiswa. Udah pasti dong. Pasti banget. Sebelum itu Berkutarian, kita kedatangan tamu nih dari orang penting di himpunannya tuh gitu loh. Kita sambut saja ya Bang Yogi Sugriwa selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil. Tepuk tangan dulu dong. Gimana Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Puasanya aman Bang, lancar. Wah, harus semangat Bang. Menuju lebaran. THR-nya gampang Bang. Jadi di sini kita bakal berbincang-bincang beberapa menit ke depan mengenai masih seputar kegiatan yang dilaksanakan oleh himpunan sipil. Mungkin langsung saja ya Bang, tanpa harus lama-lama. Boleh. Bagaimana nih? Bentar. Apa? Kita panggilnya apa dulu? Oh iya nih, enaknya Bang mau dipanggil apa? Abang, Kakak, Mas, Bapak. Abang aja. Yang sering ini ya. Gimana nih perasaan Bang Yogi selaku ketua himpunan bisa sukses melaksanakan kegiatan yang sudah disebut tadi kayak HIBADES, Civil Expo gitu. Apakah merasa puas gitu dan ada perasaan apa lagi gitu? Terima kasih. Izin menjawab ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk jurnalis untuk mengundang himpunan kita kembali gitu. Bertepatan lagi di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin saya langsung saja untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Bagaimana perasaan kita ataupun perasaan teman-teman saya pengurus ataupun himpunan mahasiswa sipil terkait
apa yang kita sudah lakukan, mau itu kegiatan Himbades. Kemarin kan kegiatan Himbades kita sempat diundang lagi sama jurnalis. Nah sekarang alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi dari jurnalis untuk memberikan narasumber lah gitulah, yang mana kalau ngomongin kepuasan sebenarnya tidak ada puas-puasnya gitu ya. Betul. Mau itu dalam hal apapun itu ataupun dengan kegiatan, mungkin tidak merasa cukup juga ataupun banyak kekurangan juga dalam hal melakukan kegiatan, mau itu Himbades ataupun Sipil Expo gitu. Mungkin terkait pembahasan sekarang kan lebih ke Sipil Expo ya, alhamdulillah gitu, berkat kerjasama teman-teman di himpunan maupun itu prodi dan juga pihak kampus, alhamdulillah gitu, kita sudah mencapai apa yang kita inginkan dan apa yang kita dapatkan untuk berkelanjutan untuk kedepannya yang lebih baik. Berarti bisa dikatakan bahwa kegiatan Sipil Expo kemarin itu terdengar dengan sukses, yang mana parameter suksesnya di situ bisa dilihat dari kepanitiaannya mungkin ya yang solid, yang bersinergi dengan baik, dan kemudian dari peserta juga ya kemarin dengar itu antusias banget gitu. Antusias banget. Dan kalau nggak salah itu kedepannya bakal dilaksanain itu dalam skala provinsi kalau nggak salah ya bang ya, kabupaten. Sekarang baru di daerah nih, di kota kabupaten. Iya. Untuk sekarang kan kemarin bisa dikatakan di himpunan kita tuh baru pertama kali ngadain olimpiade, ataupun yang saya ketahui juga di Universitas Nusa Putra itu baru pertama kali adanya kegiatan olimpiade, yang mana yang kita adakan itu di himpunan kita itu skala kota sama kabupaten kota Sukabumi. Nah kebetulan bukan tahun depan sih, kita diberi kepercayaan lagi, kan kita bekerja sama dengan dinas pendidikan. Kebetulan kita dipercaya kembali setelah pasca kemarin kita ngadain olimpiade tingkat kota dan kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah untuk beberapa bulan ataupun selang 4 bulan ataupun 5 bulan kita dipercaya kembali untuk mengadakan kegiatan olimpiade tingkat Jawa Barat. Sih berarti ya itu nggak menunggu lama gitu. Kalau misalnya strategi yang digunakan itu tepat gitu dan bisa dilirik oleh berbagai pihak yang bersangkutan, itu nggak butuh waktu lama buat berkembang gitu. Berarti parameter suksesnya tuh emang sudah teranalisis baik ya. Itu gimana perencanaan? Iya betul. Suksesnya acara tersebut tuh bisa jadi branding juga buat himpunan mahasiswa sipil, terus Nusa Putra University, terus juga kenatis juga kan nama Disdik juga gitu, keren banget. Dan ini brandingnya tuh nggak hanya di dalam universitas gitu loh, udah kabupaten kota udah sukses dan sekarang sudah menuju provinsi gitu. Wah luar biasa banget sih keren. Nah ngomongin branding nih bang, menurut abang seberapa penting branding buat baik buat himpunan mahasiswa sipil atau Nusa Putra University? Kalau ngomongin soal branding ya, semua organisasi ataupun kampus ataupun juga instansi itu sangat-sangat penting itu ya. Apalagi yang kita lakukan itu personal brandingnya, melakukan pengembangan di mana di prodi teknik sipil dan juga himpunan mahasiswa sipil juga terkait personal branding ini. Pertama itu kan niatan kami itu personal branding ini mau mengadakan tentang KJI. Nah KJI itu sejenis perlombaan yang mana lebih ke jurusan kita gitu, lebih ke teknik sipil. Tapi sebelum kesana kita ingin ngadain dari hal terkecil dulu, ataupun pengen ada modal untuk kedepannya untuk personal branding ini dengan ngadain tentang olimpiade, yang dimana personal branding ini kita nanti akan dilanjut ke KJI sebelum nanti pelaksanaan olimpiade tingkat Jawa Barat, yang mana perlu kita ketahui juga kan banyak orang ataupun warga sekitar maupun itu di kota Sukabumi ataupun kabupaten itu belum tahu adanya kampus Nusa Putra ataupun himpunan teknik sipil, prodi teknik sipil ataupun yang lain itu belum tahu adanya hal tersebut. Maka dari itu kita
inisiatif untuk menjembatani hal tersebut dengan kegiatan-kegiatan mengenai mau itu pendidikan ataupun pengabdian ataupun yang lainnya, supaya personal branding kita tuh lebih baik lagi gitu. Berarti emang udah terencana banget gitu ya Bang ya, udah terkonsep secara matang lah istilahnya. Jadi kan ketika misalnya kita mau ngadain lomba yang berkaitan dengan jurusan kita nih, sebelum kita mengikuti itu kita harus punya modal nih. Modalnya itu dengan mengadakan olimpiade matematika, yang mana si siswa atau siswi yang nantinya berkuliah di Teknik Sipil Universitas Sunda Putra ini bisa mengikuti lomba tersebut karena udah terlihat keunggulannya di olimpiade matematika. Itu benar-benar sih ininya konsepannya gitu ya. Udah HMS bisa jadi pendobrak ya. Maksudnya itu iyalah udah jadi sih ya. Iya, di samping branding HMS-nya dapat ya, branding Nusa Putranya juga dapat. Iya, sebagai gitu. sosialisasi gitu, sosialisasi secara apa ya, dikemasnya apik gitu. Iya, dikemas secara apik gitu. Nah, jadi personal branding di sini tuh emang di tiap instansi mungkin ya, tiap organisasi itu emang penting gitu. Karena ketika misalnya brandingnya sudah baik, terus dicap oleh masyarakat bahwa instansi tersebut sudah baik, maka atensi ataupun kalau misalnya di kampus, dalam hal kampus itu daya tarik, daya minat gitu, daya minat dari siswa lulusan SMA sederajat itu mungkin akan lebih tinggi gitu. Dan bukan tidak mungkin ketika semua jurusan atau semua prodi di Teknik Universitas Nusa Putra memiliki konsepan yang sama gitu, pemikiran yang sama, bukan tidak mungkin 2 atau 3 tahun ke depan universitas ini udah bisa setara dengan universitas negeri yang ada di Sukabumi dan umumnya yang ada di seluruh Indonesia gitu. Betul. Selanjutnya tadi nih kan ngomongin apa namanya, dari HMS pasti punya strategi yang tujuannya tuh bisa tercapai sampai ke sana. Terus gimana sih dari Bang Yogi sendiri gitu buat tips and triknya gitu buat prodi-prodi lain yang bisa mengadakan hal-hal tersebut namun dengan konsep yang berbeda gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke teman-teman ataupun ke himpunan ataupun ke orangnya pribadi. Sekalinya pun kita punya keinginan ataupun punya tujuan, yang penting niat utama itu kita berani dulu gitu. Kita berani gak gitu untuk melangkah ke depan untuk lebih baik, kita berani gak ngambil langkah ini, ngambil langkah itu untuk ke depannya, siap enggak gitu dalam hal sesuatu ataupun ketika kita niatan untuk mengembangkan strategi ataupun kegiatan untuk terutama untuk kampus kita ya, itu kita harus berani dulu gitu. Maupun itu kita ngambil resikonya kayak gimana ataupun tingkat kesulitannya kayak gimana, yang penting kita berani dulu untuk mengambil hal tersebut ya. Berarti kuncinya itu ada di keberanian gitu. Jadi ketika misalnya satu himpunan atau satu organisasi di dalam kampus itu udah berani gitu, dan pasti konsepan itu pasti udah ada gitu. Karena ketika tidak ada keberanian, maka konsepan kita belum mungkin ada gitu. Karena risiko yang tinggi juga biasanya sejalan dengan keberhasilan yang tinggi juga, biasanya gitu kan Bang. Jadi karena sebenarnya gini loh, masih banyak orang ya, ini mah lebih ke individu yang ketika mau melakukan sesuatu itu dia berpikirnya hampir 1000 kali gitu, karena resiko yang tinggi itu gitu, tapi padahal tidak tahu kedepannya gitu. Keberhasilan apa yang akan didapat. Kalau dalam bahasa Sunda istilahnya banyak orang yang mikirnya angke kumaha gitu, bukan kumaha angke gitu kan ya. Kalau teknik sipil ini mungkin dari HMS ini orang-orangnya itu berpikiran kumangke lah gitu. Yang penting konsep udah ada, konsep udah matang dan terbukti hasilnya. Sekarang udah mau mendobrak branding ke arah provinsi gitu, dan mungkin tahun depan ini bisa jadi skala nasional, bahkan bisa jadi internasional. Iyalah, karena kan Nusa Putra banyak keberagaman mahasiswa juga gitu kan. Sejalan dengan kampus kita. Bang. Tadi kan pasti ada risiko yang tinggi, tapi berhasilnya juga tinggi juga kan. Nah itu biasanya risiko-risiko yang adanya tuh kayak seperti mungkin apa? Dari kegiatan kemarin gitu Bang, yang dirasain gitu. Kalau lihat risiko kemarin sih ada gitu, tapi resikonya itu yang dimana orang-orangnya gitu. Orang-orangnya kan di himpunan gitu kan ada perangkatan gitu.
Ada angkatan 21, 20, 19 dan yang lainnya gitu. iya. Sedangkan yang untuk kemarin tuh kita sebelum melakukan kegiatan, kita untuk kepanitiaan itu kita open ya itu. Yang dimana ada orang-orang yang berkeinginan dan ada yang mau untuk siap melakukan hal kegiatan tersebut untuk personal branding ataupun mengembangkan ataupun lebih mengenal lagi yang mana prodi kita ataupun jurusan kita dan kampus Nusa Putra juga gitu. Jadi kita ngadain yang dimana panitia-panitia tersebut siapa yang mau dan siapa yang siap, ayo gitu. Kita bareng-bareng ngelakuin kegiatan yang dimana kegiatan tersebut dikemas dengan Sipil Expo gitu. Sebenarnya juga Sipil Expo ini belum selesai gitu. Belum selesai karena ada penutupan nanti habis Lebaran. Yang mana penutupan nanti tuh kita mau ngadain lebih ke mau itu penutupan HMS Cup, Olimpiade ataupun anniversary dan Sipil Berbagi nanti ditutupnya nanti pas habis Lebaran. Dengan nanti kita ngadain workshop ataupun seminar tingkat nasional gitu. Berarti tetap ya esensinya itu emang menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas gitu, apapun itu kegiatannya gitu. Sebetulnya merangkul gitu semua angkatannya tuh biar ya sama-sama berkualitas lah gitu ya. Berarti salah satu kunci suksesnya di sini tuh di HMS ini lebih selektif gitu Bang ya dari open recruitment itu gitu, karena ketika ada kesanggupan nih dari yang mencalonkan menjadi panitia, maka mungkin dia akan ketika pelaksanaan kegiatannya pun akan totalitas gitu, masih sepenuh karena hati dia sanggup gitu dari mulai pas open recruitment aja dia sanggup mengisi gitu. Iya. Berarti perlu diketahui juga ya sama teman-teman semua program studi lain mungkin ini harus lebih diperhatikan di kaderisasinya mungkin ya di kaderisasinya itu betul, harus rata-rata di kaderisasinya kan ya rata-rata yang mempengaruhi ke ke program-program selanjutnya itu ya kaderisasinya yang mana harus lebih ditekankan untuk menciptakan nantinya pengurus daripada himpunan itu yang berkualitas gitu untuk bisa mendobrak branding ini gitu. Berarti pembahasannya cukup padat tapi ngena semua gitu ya. Sangat jelas gitu. Dijawab Tidak gitu. terasa waktunya gitu. Jadi mungkin dapat kita simpulkan ya Berkuterian bahwasannya seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa sipil baik itu Hibades seperti yang baru-baru seperti Sipex yang ada yang di dalamnya itu terdapat beberapa kegiatan seperti Olimpiade itu alhamdulillah terselenggara secara sukses ya, sukses yang mana parameter sukses di situ kepanitiaannya pun solid, supportnya juga tinggi gitu. Ya, dan terus antusias dari pesertanya juga alhamdulillah tinggi gitu kan. Alhamdulillah ini bisa menjadi daya tarik gitu bagi pemerintah gitu untuk memberikan ruang kepada himpunan mahasiswa teknik sipil itu menyelenggarakan olimpiade semacam tapi dengan ruang lingkup yang lebih luas gitu. Dan ini menjadi suatu personal branding juga bagi himpunan mahasiswa teknik sipil dan umumnya untuk Universitas Nusa Putra. Dan tentunya saya berharap gitu ya, Sandi pribadi berharap seluruh program studi yang ada di Universitas Nusa Putra ini bisa memiliki mindset kurang lebih seperti ini gitu. Karena ketika yang tadi disebut oleh Bang Yogi, kita harus berani dulu gitu. Tanpa ada keberanian, mungkin ada kesuksesan seperti yang dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa sipil ya. Nah, terasa nih udah beberapa menit ke depan. Setengah jam ini ya. Iya. Kita membahas yang pembahasannya tuh singkat padat jelas tapi dapat dimengerti ya sama Berkuterian gitu. Sebelum ditutup, sebelumnya kan Abang udah pernah diundang nih ke podcast sebelumnya. Tentunya untuk jargon masih ingat gak Bang? Jargon dari kita Berkuter Ponduansa. Coba contohin bareng-bareng aja. Nah, Berkuterian sebelum kita tutup, saya mau ingetin jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel YouTube Jurnalis Nuansa Media. Dan jangan lupa juga terus ikutin video-video kita di tiap episodenya di channel YouTube tersebut. Tapi sebelumnya nih satu lagi, jangan lupa juga buat
yang mau apa ya, buat yang mau ngepoin atau belum puas dengan pembahasan kali ini bisa mungkin langsung Nanya langsung ya. ke narasumber kita. Iya. Spill dong Bang IG-nya. Boleh nanti. Nanti nambah followers. Nanti dicari aja Yogi Sugriwa 02. Wah, Ada aman nih di Bang kalau bawah dicari sini ya. Bang. Ya, Aman aman. ya dicari. Aman. Yogi Sugriwa 92. 02. Oh, 02 aman Bang. Nah mungkin buat penutupan kita jargonnya sih. Oke, kita jargon dulu sebelum ditutup. Langsung aja ya. Berputar pos nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi.